Mau tahu apa itu teks negosiasi? Jadi simak video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Alma. Pembahasan kali ini mengenai teks negosiasi. Jadi simak video ini sampai selesai dan jangan dilewati. Sebelum kita ke pembahasannya, apakah kalian tahu apa gambar yang ada di belakang saya? Yaitu ada dua orang yang sedang bercakap dan ada barang juga loh. Mau tahu? Kita langsung pembahasannya yuk. Teks negosiasi adalah teks yang berisi tawar-menawar untuk mencapai suatu kesepakatan. Bertujuannya adalah untuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Teks negosiasi pasti memiliki struktur. Strukturnya ada 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisikan pembukaan. Pembukaannya bisa berupa sapaan atau salam. Yang kedua, yaitu pengajuan. Pengajuan ini berisi pengajuan antara kedua belah pihak. Bisa dari pengajuan pembeli atau pengajuan penjual. Yang ketiga, penawaran. Nah, penawaran ini adalah inti dari struktur teks negosiasi, di mana ada argumentasi antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu persetujuan. Persetujuan ini antara penolakan atau persetujuan yang berisikan untuk mencapai kesepakatan dan harus saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Nah, ini adalah contoh dari struktur teks negosiasi. Kalau orientasi itu berupa sapaan. Nah, kalian bisa simak ya. Kalian bisa simak antara mana orientasi, pengajuan, penawaran, sampai persetujuan. Jadi setiap teks itu pasti memiliki strukturnya. Berikutnya adalah kebahasaan, yaitu bahasa yang biasa digunakan di dalam teks negosiasi. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Nah, pasti kalian sudah tahu kan yang namanya kata ganti pasti ada 3. Ada kata ganti pertama, kata ganti kedua, dan kata ganti ketiga. Nah, yang digunakan di dalam teks negosiasi biasanya menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua, yaitu kalau orang pertama saya, aku, kalau orang kedua kamu, anda. Nah, itu yang biasa digunakan di dalam sebuah sapaan atau teks berikutnya. Yang kedua itu ada kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini pasti ditandai dengan tanda petik. Jadi kalau ada dialog yang berupa ada tanda petiknya, itu merupakan kalimat langsung. Yang ketiga yaitu kalimat deklaratif dan interrogatif. Nah, membedakannya, kalau interrogatif berarti suatu pertanyaan yang bertanya untuk meminta jawaban yang pasti. Nah, kalau kalimat deklaratif itu adalah jawaban yang untuk memberikan informasi yang penting. Selanjutnya ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini kalimat membujuk atau kalimat untuk mempengaruhi orang. Jadi kalau misalnya dalam teks negosiasi, gimana caranya pembeli itu bisa tertarik dengan barang atau tawaran yang ditawarkan oleh penjual. Dan yang terakhir ada tuturan pasangan. Nah, di mana ada dialog pasti kan saling bertuturan pasangan antar pertanyaan, jawaban. Yang namanya sapaan pasti ada jawaban juga. Penawaran pasti ada penerimaan dan ada penolakan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana sih cara menulis teks negosiasi. Yang pertama, kalian harus menentukan tema. Yang kedua, harus menentukan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, menentukan perbedaannya. Yang keempat, menentukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kelima, menyusun teksnya. Dan yang keenam, merevisi kembali hasil teks yang sudah dibuatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah pembahasan mengenai teks negosiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.